Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Injang Kusnedi dari Ikip Siliwangi. Untuk KKN Mandiri, jadi kami ditugaskan untuk mewawancara 2 orang guru dari satu instansi sekolah. Ya, perkenalkan, nama Bapak siapa? Ya, bismillah, nama saya pribadi Agus Rohmat SPDI. Kebetulan saya di sini sudah mengajar dari tahun 2014 sampai sekarang. Saya di sini mengajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI dan fikih kelas 7. Berarti udah lama ya Pak ya, di sini? Ya, banyak lama, ya, sudah hampir 8-9 tahun di sini. Itu Bapak ngajar SKI itu berapa kelas? Yang di sini saya dari semenjak masuk sampai sekarang saya dipercaya untuk mengajar kelas 7, kelas 8, kelas 9. Semua kelas saya memang mengajar SKI. Berarti kalau dikali 2 jam udah 24 jam ya atau lebih? Ya, kalau per kelas kan sesuai peraturan SKI itu 2 jam per minggu. Di sini totalnya ada 12 kelas dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kelas 7 ada 4 kelas, kelas 8 4 kelas, 9 4 kelas. Jadi 2 dikali 12 24 jam. Kemudian untuk sistem pembelajaran itu sendiri, Bapak menyiapkan RPP atau gimana? RPP yang banyak atau RPP yang 1 lembar? Nah, semenjak ada COVID-19 ini, hampir semua guru itu menyiapkan perangkat pembelajaran. Khusus untuk RPP itu, di semua guru memakai yang 1 lembar sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan. Jadi RPP simpel hanya 1 lembar. Oh iya. Terus kemudian untuk pembelajaran sendiri Bapak menggunakan media apa untuk nanti digunakan dalam pembelajaran, misalkan WA group atau Classroom atau Edmodo atau apa? Nah, untuk di sini hampir semua guru menggunakan media Classroom. Ya, kenapa Classroom? Karena Classroom itu termasuk aplikasi yang simple. Pertama di situ ada Meet-nya, jadi kita bisa langsung komunikasi dengan siswa lewat Meet. Kemudian kita juga bisa mengabsen dan kita bisa memberi tugas atau materi. Itu lebih simpel untuk guru pakai Google Meet atau Classroom. Iya. Jadi untuk semua materi, semua tugas ada di Classroom itu Pak ya? Ya di sini dari tahun 2021 atau semester baru ini kita ada 2. Yang pertama kebanyakan di Classroom, yang kedua itu pakai tatap muka, ya walaupun hanya seminggu sekali tatap muka. Jadi untuk materi di Classroom, untuk tatap muka mungkin untuk penjelasan lebih lanjut atau tugas-tugas tatap muka seperti itu. Jadi untuk absen di Classroom itu sendiri pakai pertanyaan atau pakai foto untuk menandakan si anak itu aktif ketika daring atau gimana? Yang kalau untuk absensi pertama kan udah ada tombol kehadiran. Ya itu cukup kalau memang anak absen itu di guru udah keterangan hadir gitu, seperti itu. Untuk masalah absen biar lebih jelas mungkin ada Google Meet ya. Kita pakai Google Meet. Jadi setiap guru ada yang pakai Google Meet, ada juga yang cukup materi saja. Oh iya. Jadi kira-kira untuk sistem pembelajaran daring itu sendiri ada kendala nggak Pak? Misalkan kalau sekarang dengan masa pandemi kayak gini, anak itu kebanyakan bermain game atau lain sebagainya. Ada nggak kendala yang signifikan ketika pembelajaran daring? Nah, mungkin kita pun semua guru menyadari bahwa tidak semua aplikasi itu sempurna, termasuk Google Meet ini atau Classroom ini. Banyak kekurangan khususnya di siswa ya. Mungkin siswa ada terkendala jaringan, susah jaringan, atau terkendala masalah kuota, atau terkendala apapun. Namanya siswa di rumah pegang HP, banyak teman, itu cobaannya banyak ya.
orang tua sudah ngasih fasilitas, ada handphonenya, dikasih kuotanya, dikarenakan berkumpul dengan teman-temannya mungkin di rumah, jadi pakai main game. Iya. Ya seperti itu kendalanya. Yang terbesar kendala itu game, sebab namanya anak usia MTS atau SMP masih sangat rentan, masih terbawa suasana kampung atau halaman teman-temannya seperti itu. Oh iya. Jadi banyak kendala juga dalam masa pandemi ini, belajaran secara daring ini jadi efektif ya, membuat jadi efektif, jadi tidak bisa kayak normal. Kalau normal kan isinya tatap muka full, kalau sekarang kan daring itu ya tatap muka secara virtual kan gitu. Terus kemudian ada nggak praktek-praktek yang apa ya, sebab selain materi ada ke praktek yang dikirim ke classroom apa gitu, suruh bikin video atau apa gitu, ada nggak? Nah kebetulan saya pribadi guru SKI sejarah kebudayaan Islam, jadi untuk praktek agak susah. Paling kalau tugas paling saya ngirim channel ataupun link ke classroom, nanti anak lihat di classroomnya, baik itu link YouTube ataupun saya membuat video pribadi, nanti anak menontonnya. Jadi kalau saya suruh anak bikin video mungkin agak kesusahan ya, sebab gimana materinya, sebab SKI sejarah anak ya agak susah juga, terkendala. Mungkin kalau materinya masalah fisika atau IPA bisa bikin video, tapi kalau SKI agak susah. Oke, berarti itu untuk materi biasanya dari buku paket, LKS juga gitu ya? Betul. Di sini pakai LKS sih, hampir semua siswa pakai LKS, kecuali ada kelas unggulan mungkin itu beli buku paket. Terus selain dari pembelajaran, dari sudah dijawab sama Bapak, kemudian bagaimana Bapak memotivasi siswa Bapak untuk semangat belajar? Kalau sekarang kan tidak tatap muka, kalau tatap muka juga misalkan seminggu 2 kali, itu jarang banget. Nah, bagaimana Bapak memotivasi agar anak semangat walaupun daring, walaupun enggak selalu tatap muka gitu Pak, gimana? Ya, kalau masalah memotivasi anak agar tetap semangat belajar, mungkin setiap guru mempunyai metode masing-masing ya. Tapi buat saya pribadi sudah saya sampaikan ke semua anak MTS di sini, khusus untuk mapel SKI. Jadi kehadiran itu sangat besar nilainya, baik di classroom ataupun tatap muka. Jadi itu salah satu metode saya untuk menyemangati anak minimal hadir di sekolah ya, karena dengan hadirnya pun itu sudah suatu ya ada nilainya gitu ya gitu. Jadi untuk saya pribadi seperti itu, memberi nilai kehadiran yang sangat besar. Berarti untuk memotivasi istilahnya untuk kehadiran, karena kan kalau pembelajaran kan cukup sulit ya Pak ya. Jadi untuk nilai yang paling besar itu adalah kehadiran. Ya, betul. Oke, mungkin itu saja mungkin pertanyaan dari saya, dari tadi RPP, terus sistem pembelajarannya kayak gimana, terus media apa yang digunakan, terus cara tugas juga apa kayak gimana udah Bapak paparkan. Mungkin wawancara dari saya dan Kusnedi ke Bapak Agus Rohmat. Terima kasih untuk waktunya Bapak, karena dengan wawancara ini saya lebih tahu ternyata di sekolah apa ini Pak? MTS ya? MTS Nahdlatul Amal Purwasari ini ya, berhubung saya juga guru di sini juga, karena dan Bapak Agus juga, alhamdulillah sedikit banyaknya kita berada di sini mencoba untuk mungkin kolaborasi. Ya, kolaborasi atau lebih tukar pikiran dengan metode yang Pak Agus ajarkan kepada siswa seperti itu. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Agus. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya
saya Anjang Kusnei dari kampus IPB Siliwangi, Bandung. Meminta waktu Bapak untuk saya wawancara mengenai sistem pembelajaran di MA-nya itu Amal. Dengan Bapak siapa? Pak Hashim Asmari. Terima kasih. Untuk Bapak Hashim ini megang mapel apa Pak? Di MA Nahdlatul Amal ini memegang pelajaran bahasa Inggris dan BTQ, baca tulis Al-Quran. Oh. Terus untuk megang bahasa Inggris dan BTQ itu berapa kelas? Untuk bahasa Inggris kelas 10 dan kelas 11, BTQ-nya kelas 12. Kelas 12 doang. Itu berapa jam kalau untuk bahasa Inggris Pak? Bahasa Inggris masing-masing satu rombalnya 3 jam. Berarti karena kita 10-nya ada 2 rombel, 11 ada 2 rombel, berarti ada 4 rombel. Itu sebanyak 3 kali 4 12 jam pelajaran. Dan untuk BTQ-nya masing-masing 4 jam, sebanyak 2 rombel berarti 8 jam. 8 jarak. Oh iya. Kemudian untuk perangkat pembelajaran itu sendiri, Bapak menggunakan RPP yang banyak atau yang satu lembar Pak? Sesuai dengan edaran dari Menteri Pendidikan, kita sudah menggunakan RPP yang satu lembar semenjak diterbitkannya edaran itu. RPP yang kompleks yang banyak, beberapa lembar untuk satu pertemuan. Seperti itu. Oh. Jadi RPP-nya sekarang sudah disederhanakan ya Pak ya? Sudah sederhana, sudah lebih ringan bagi kita. Iya, Terus itu untuk RPP, kemudian untuk media pembelajarannya menggunakan apa? Misalkan Classroom atau WA Group atau ada yang lain atau gimana? Untuk media pembelajaran, untuk dalam hal ini dalam kondisi pandemi gitu ya, kita menggunakan Google Classroom dan dikolaborasikan dengan WA, WhatsApp Group, juga dengan Google Zoom atau Zoom Meeting, Google Meet. Sekali-kali anak belajar dengan menggunakan Google Meet. Jadi untuk materi di-upload di Classroom, tugas di-upload di Classroom atau bagaimana Pak sistemnya itu? Kalau secara pembelajaran sehari-hari, biasanya materi di-upload melalui tugas kelas, kemudian di situ saya mengalokasikan waktu untuk anak mendiskusikan. Itu kan ada kolom diskusinya ya di Google Classroom itu. Bisa diskusinya di situ bisa. Atau bagi siswa yang mungkin tidak bisa mengakses Google Classroom karena mungkin gangguan, bisa langsung melalui WhatsApp. Jadi untuk mengontrol anak itu menggunakan WA ya Pak? Untuk memberitahukan bahwa kita sudah posting materi, kemudian untuk mendiskusikan, terkadang kita menggunakan WhatsApp supaya lebih efisien, karena semua siswa juga pasti memiliki WhatsApp. Atau paling tidak ketika kuota mereka habis, kalau WhatsApp biasanya masih bisa untuk chatting dan sebagainya. Terus kemudian untuk bagaimana memotivasi siswa agar, kalau sekarang kan masa pandemi nih, jadi kebanyakan kalau misalkan daring terus itu kan kebanyakan tidak efektif. Nah, bagaimana Bapak memotivasi anak agar supaya terus belajar walaupun daring? Ya, sesekali anak itu kita undang ke sekolah walaupun dikondisikan tidak 100%. Artinya ada tatap muka walaupun
terbatas dan minimal gitu kan. Sehingga anak itu selain mendapatkan pengarahan, penjelasan, juga diberikan motivasi, diberikan bimbingan untuk menambah, untuk melengkapi tugas-tugas atau materi-materi yang sudah disampaikan melalui daring atau melalui Google Classroom. Jadi kita menyempatkan beberapa kali bertemu dengan anak walaupun tidak 100%. Berarti untuk tadi yang pertama saya tanyakan tentang SPP, terus media pembelajarannya apa, terus motivasinya gimana, terus kendala apa aja yang sering terjadi ketika pembelajaran dari sekarang, Pak? Tentunya kendala yang paling utama adalah di dalam hal kuota internet, sinyal, terutama kalau di kita kan backgroundnya perkampungan, sinyal internet itu tidak begitu kuat, hanya provider tertentu saja yang sinyalnya kuat. Jadi walaupun kuotanya banyak, sinyalnya nggak ada, kadang akses untuk menyerap seperti video, seperti gambar itu kadang anak-anak itu terkendala. Ya kalau kita sebagai dewan guru sih alhamdulillah terfasilitasi oleh internet yang ada di sekolah, karena ini jaringannya lebih stabil. Tapi yang menjadi kendala itu ya di bagian siswanya ya. Entah itu kuota internetnya, juga sinyal dari provider yang mereka pakai. Malah ada lagi kendalanya, yaitu anak itu belum punya perangkat atau piranti untuk mengakses materi secara online. Dalam hal ini mungkin HP ataupun laptop. Jadi mereka ada juga yang tidak punya, harus bergantian dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya ada di rumah sih bisa, atau bergantian dengan saudaranya. Kalau yang punya HP-nya harus pergi keluar, otomatis dia harus nunggu orang tersebut pulang, orang tuanya pulang baru bisa mengakses materi. Sehingga anak itu tidak mengerjakan atau tidak kalau misalnya tidak kita memberikan tugas, berarti tidak mengumpulkan tepat di waktunya. Jadi kendala yang kedua, apakah banyak siswa yang tidak mempunyai device atau HP gitu ya? Ya kalau banyak sih tidak, cuman ada beberapa. Nah, tapi dari tidak banyaknya itu menjadi sedikit terganggu gitu. Yang seharusnya kita sudah merekap hasil kerja mereka di waktu itu, karena yang satu atau dua itu belum mengerjakan, akhirnya kita harus kembali mengakses dan merekap kembali secara keseluruhan. Jadi waktu yang dibutuhkan itu cukup panjang, tidak di saat itu selesai. Kita harus beberapa kali membuka, mengakses, menunggu yang tadi terkendala memiliki perangkat. Oke, mungkin cukup Pak. Jadi untuk tadi pembelajarannya PPN-nya menggunakan lembar, terus kemudian device-nya atau media pembelajarannya menggunakan Classroom dan WA Group. Kemudian untuk kesulitannya mungkin ada beberapa yang tidak mempunyai HP dan jaringannya juga terkendala. Mungkin itu saja yang wawancara kali ini. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih Pak.